Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi rahmatillah adana ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman ila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita duduk, kita kumpul memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang diselenggarakan oleh Masjid Jami Nurul Iman. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Yang hadir semua mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan pulang dari sini segala hajat dan doa-doa kita dikabul oleh Allah. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Yang lagi kerja, yang dagang, yang usaha, mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gak ada siksa setelahnya. Yang punya utang biar pada lunas utang-utangnya. Yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini malam kita memperingati daripada peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab. Luar biasa. Isra Mi'raj adalah hari yang paling mulia, hari yang teristimewa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab saat itu Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai umatnya, sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, hari yang paling teristimewa dan termulia adalah hari di mana lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita udah berada di Ashrah Awakhir fi Syahril Rajab, 10 hari terakhir daripada bulan Rajab. Yuk, jangan disia-siain waktunya begitu aja buat hal-hal yang gak manfaat, buat nongkrong-nongkrong yang gak karuan, buat ngegosip, ngegibah dan lain sebagainya. Ini bulan Rajab min ashurul hurum, min afdal ashurul hurum, daripada bulan yang paling afdal, yang paling mulia dari bulan-bulan yang mulia. Kita harus tahu nama-nama bulan-bulan Hijriah. Jangan nama-nama bulan Masehi aja kita hafal. Kalau bulan Masehi hafal banget. Ya, dari Januari sampai bulan Desember. Bahkan kalau disuruh mundur dari Desember sampai Januari kita juga hafal. Disebutin nama ya bulannya juga kita tahu. Bulan kedua bulan apa? Februari. Bulan ketiga Maret. Bulan ke-6 Juni, hafal di luar kepala. Giliran bulan-bulan Hijriah di luar kepala semua, nggak ada di dalam. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah harus kita hafal, harus kita tahu. Jangan cuek-cuek banget sama syariat yang dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh dari 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Dahulu jika datang yang namanya bulan Ashhurul Hurum, diharamkan yang namanya pertumpahan darah, peperangan dan lain-lain sebagainya. Ada 4 bulan yang termasuk daripada Ashhurul Hurum. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, keempat bulan Rajab.
harus kita tahu. Dan bulan Rajab termasuk yang paling mulia daripada bulan Asyurul Hurum. Nabi Muhammad ngajarin kita, apabila sudah datang bulan Rajab, jangan ditinggalin. Jangan cuma sekedar kita dengar, tapi kita praktekin, kita amalin apa yang disuruh sama guru-guru kita. Sahabat habis sholat subuh dan sholat maghrib, baca 70 kali Rabbighfirli warhamni. Yuk, yang tadi belum sempat baca, nanti baca. Bentar kok. Rabbighfirli warhamni watub alayya, kita baca 70 kali. Sebentar banget. Lamaan juga merokok 2 batang. Lamaan juga scrollnya kita ngeliat medsos. Kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib, paling enggak pagi dah pokoknya, dan malam kita baca itu Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Sambil diresepin artinya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan aku. Minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mau tanya, kira-kira dosa kita banyak apa dikit? Coba yang dosanya dikit ngangkat tangan. Semua ngerasa dosanya bang. Pada ngangkat tangan pengen kita sambil rasanya. Kita sadar dosa kita banyak. Ya Allah, maka kita berharap dengan kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, biar dosa-dosa kita yang banyak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nabi aja yang udah dijamin surganya, Nabi seorang kekasihnya Allah, penutup para nabi dan rasul, masih baca itu Rabbighfirli warhamni watub. Bu, jamaah, alhamdulillah. Kita aja seneng kalau ketemu sama orang ketika dia buat salah dia ngaku, masih oke. Tapi kita gedek, kata orang sini gedek, kesel ketika ada orang buat salah agak mau ngaku. Ketika ada orang salah, flash, kebanyakan alasan. Ketika dia salah, malah nyalahin orang. Kesel gak? Gedek gak? Gregetan gak? Pengen kita bedek rasanya. Apalagi saat tuh orang minjem duit gak mau kembaliin. Saat minjem sopan banget, giliran ditagih galakannya begitu. Giliran ditagih kita yang dinasehatin. Giliran ditagih kita dibilang gak sopan. Giliran ditagih nomor kita diblokir. Ada nggak yang kayak begitu di sini? Nah, dari kelihatan muka-muka potongannya orang kaya semua, amin. Mudah-mudahan kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Yang punya utang, yang diutangin biar terbayar daripada lunas. Amin ya rabbal. Hati-hati tuh, jangan ngegampangin utang. Jangan ngegampangin utang. Sampai ada hadis Nabi ngabarin, yaghfiru dzunub asyuhada illa din. Allah ampunin dosa-dosanya orang yang mati di jalan Allah. Para syuhada, dia punya dosa semuanya diampunin. Illa din, kecuali kalau dia punya hutang. Tadu, hutang tetaplah hutang. Kalau saja mereka yang mati di jalan Allah, para syuhada, para mujahid fisabilillah, mempunyai kemuliaan, kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat mereka orang punya utang, tak dulu, hutang tetaplah hutang. Hutang harus dibayar. Sampai disebutkan dalam riwayat, Nabi nggak mau nyolatin orang yang masih punya utang. Kalau nggak penting-penting banget, kalau bisa jangan sampai ngutang.
Kita ketika kita punya teman, kita punya tetangga utang sama kita, ngebantu orang, pahalanya luar biasa, besar sekali. Tapi orang sekarang modelnya aneh-aneh, ngadi-ngadi. Ada orang ngutang karena kebutuhan, ada lagi orang ngutang karena penyakit. Betul nggak? Minjamnya doyan, ngutangnya doyan, ngembaliin enggak. Ingat, seperti mana kita berusaha dalam mendapatkan pinjaman, berusaha untuk mendapatkan hutang, maka berusahalah juga untuk mengembalikannya, berusahalah juga untuk membayarnya. Di saat Allah melihat usahamu untuk membayar segala hutangmu, maka Allah akan membantumu, insya Allah. Tapi kalau nggak ada keinginan, nggak ada usahanya, nggak ada kepengen-pengennya buat bayar, bodoh amatnya begitu, hati-hati, nggak bakal dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun utangnya gede, tapi Allah lihat usaha kita, maka setelah usaha tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita banyak-banyak istighfar di bulan ini dengan kita membaca istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Warhamni, ya Allah, sayangin aku, cintain aku, rahmatin aku. Minta dicintai, disayangi, dirahmati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja di saat sebelumnya saya mau tanya, ini speaker kira-kira nih suara saya kedengaran jelas gak sampai pegang ke belakang? Ke belakang jelas suaranya. Cuman saya rasa kayak rada-rada remeng-remeng dikit. Kita minta dicintain, dirahmatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat cinta kita aja dibales sama orang yang kita cintai, hatinya berbunga-bunga luar biasa. Tapi ketika cinta bertepuk sebelah tangan, luar biasa sakitnya tuh di sini. Ya Allah, saya kemarin ya ngajak jalan, saya punya keluarga ke Margo City, daerah Depok, Margo City. Saya ngelihat ya ada seorang laki sama perempuan gandengan tangan. Saya husnuzon, saya sangka suami istri. Pada saat saya lihat celananya abu-abu, masih SMA. Ya Allah, rugi dong. Jangan jadi orang-orang yang rugi. Ya Allah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siain. Iya, hidup kita di dunia cuman sesaat. Waktu alayya, kita minta dikembalikan ke jalan yang lurus, minta dikembalikan ke jalan yang benar. Kata Sayyidul Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni, beliau mengatakan imshi gedam wala tandur warak wala taltafit, maju terus ke depan, jangan kebanyakan nengok ke belakang. Melihat masa lalu untuk kita beristighfar dan menjadikan masa depan lebih baik daripada yang lalu, bagus. Tapi berapa banyak orang cuma mengungkit-ungkit masa lalunya, cerita kepada fulan, tidak untuk menjadikan masa depannya lebih baik daripada masa lalunya, maka habis waktunya. Maju terus ke depan, jangan banyak menengok ke belakang. Karena waktu terus berputar, hari ini pasti berlalu. Yang punya masalah, yang lagi galau, yang lagi sakit, ingat, hari ini pasti berlalu. Hari esok pasti akan datang. Maka kita berusaha menjadi hamba-hambanya Allah yang taat, yang takwa, melaksanakan segala apapun yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala apapun yang dilarang olehnya, insya Allah. Wala taltafit, dan jangan banyak nengok.
Jangan banyak lihat kiri, lihat kanan. Maksudnya apa? Jangan banyak komentar. Berapa banyak amal kita habis melempem gara-gara kita nggak bisa jaga kita punya lisan. Sayyidul Imam Qutbul Irsyad wa Ghutilibat wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Radid, beliau mengatakan di dalam kitabnya Risalatul Mu'awwanah, tafakkur qabla an taqul fa in khair faqul wa in syarr fasmut. Berpikir dulu sebelum kita berucap. Sekiranya yang bakal kita ucapkan baik, maka ucapkanlah. Tapi kalau yang bakal keluar dari kita punya lisan isinya nggak baik, isinya ngegibah orang, isinya ngegunting orang, isinya mengadu domba orang, maka lebih baik diam. Al-Imam Al-Ghazali juga beliau mewanti-wanti kita agar menjaga kita punya lisan dari perkara-perkara maksiat dan dosa, sebagaimana dituangkan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau seringkali kalau keluar rumah tahu lupa ditaruh di dalam mulutnya batu, menunjukkan sosok Abu Bakar Siddiq adalah sosok orang yang nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak komentar. Orang yang suka ngegosip, yang suka ngegibah, itu seperti ibu-ibu, bapak-bapak pergi ke pom bensin, ke SPBU, kata mas-mas, mbak-mbak di pom bensin di SPBU, bu, pak, mulai dari nol. Habis amalnya, habis pahalanya, gara-gara kita nggak bisa menjaga bu, saya doain yang ngobrol ibu-ibu lakinya kawin lagi. Wah, semangat banget namanya. Ya Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi sebab Allah makin sayang sama kita semua, Allah makin cinta sama kita semua. Ulang dari sini saya doain mudah-mudahan dapat rezeki nomplok, amin ya Rabbal. Ya, luar biasa. Sekarang kita ini di Indonesia apa viral ini, viral itu, baru lagi yang viral apaan? Petugas KPPS. Keren banget. Jadi petugas KPPS langsung dia kredit Honda HR-V. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jaga kita punya lisan. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan pesta demokrasi. Dari mini presidennya, DPR-nya, DPRD, DPD. Jangan cuman gara-gara beda pilihan, beda nomor, beda partai, beda warna, kita jadi ribut. Ribut sama tetangga, ribut sama saudara, ribut sama teman, apalagi naudzubillah ribut sama suaminya, ribut sama istrinya. Cuman gara-gara beda pilihan. Hargai pilihan saudaramu. Jangan kita maksain orang milih sesuai apa yang kita pilih. Hati-hati. Jangan mau dibego-begoin sama setan. Jangan mau dibodoh-bodohin. Setan demen banget ngelihat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ribut cuman gara-gara urusan kayak beginian. Tapi kita berdoa, selalu kita berdoa, mudah-mudahan siapapun telah yang jadi pemimpinnya, mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang adil dan jujur, menjadi negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini kita ngomong circle-nya sesama umatnya Nabi Muhammad, sesama muslimin muslimat, circle-nya sesama muslimin muslimat. Kata saya punya guru Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, pilih pemimpin yang sekiranya kita lihat dia takut sama Allah. Pilih pemimpin yang kita lihat dia sholat, nggak berani ninggalin sholat. Kita pilih pemimpin yang sekiranya kita lihat baca Fatihahnya benar, bisa jadi imam sholat buat
sholat kita. Bagaimana mau menjadi pemimpin satu negeri kalau suruh jadi imam sholat kita aja dia nggak bisa. Viral juga kemarin tuh Kartika Putri lagi live TikTok, cuman masalah dia bilang coba ya saya bisa dengerin satu-satu, kurang lebih bahasa itu pengen dengerin nih calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden pada ngaji. Kalau kita lihat apa yang dibilang sama dia nggak ada yang salah, sebab capres cawapres semuanya orang Islam. Saya rasa mereka yang bukan beragama Islam pun bakal seneng kalau dapat pemimpin yang sering rajin datang ke gereja, dapat pemimpin yang bisa baca Injil. Betul apa betul? Kita juga harus bangga dan berharap kita punya pemimpin yang bisa baca Al-Quran. Bukan disuruh dengerin bacaan indah apa enggak, suaranya cakap apa enggak, bisa apa enggak ini. Bagaimana mau memimpin satu negeri tapi nggak kenal huruf hijaiyah? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah dibalik. Tuh berapa banyak orang-orang di luar sana yang hafal Al-Quran tapi korupsi dan lain-lain sebagainya. Tuh berapa banyak yang rajin ke masjid tapi masih buat dosa. Yang dibaliknya begitu. Kalau saja mereka yang masih ngaji, yang masih ke masjid, masih banyak dosanya, gimana yang nggak ngaji, gimana yang nggak ke masjid? Harusnya bahasanya begitu. Kalau saja mereka yang sudah pakai kerudung, yang sudah tutup aurat, masih banyak dosanya, gimana yang jelas-jelas buka aurat? Kayak begitu bahasanya. Betul apa betul? Jangan malah dibalik. Ketika dinasihatin, ayo pakai kerudung, enggak, tuh si fulanah aja pakai kerudung masih suka ngegibah, masih suka ngegosip. Lu ntar dikubur emang barengan sama fulanah, dikubur sendiri-sendiri. Masalah syariat, masalah apa yang sudah ditetapkan, diwajibkan oleh Allah, wajib. Urusan akhlak beda lagi. Kita diperintahkan biar taat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dinasihatin aja kita nggak mau, dinasihatin aja dosa gini kita nggak denger, kita malah ngeles, kebanyakan alasan ketika disuruh untuk taat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momen Isra Mi'raj saat ini kita rayakan di Masjid Jami' Nurul Iman, bertambah iman Islam kita. Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga persaudaraan kita, Allah jaga persatuan kita. Mudah-mudahan semuanya diberi anak keturunan yang sholihin sholihat. Amin ya rabbal. Intisari daripada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi dapat yang namanya perintah sholat. Untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saking pentingnya yang namanya sholat, langsung Allah panggil Nabi yang menghadap kepadanya. Ketika perintah zakat, ketika perintah puasa, ketika perintah haji, hanya melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi ketika mau diturunkan perintah sholat, Allah langsung memanggil nabinya untuk menghadap kepadanya, pulang bawa bekal oleh syariat untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ambil kabar, sebandel-bandelnya kita jangan sampai enggak sholat. Sesibuk-sibuknya kita jangan sampai tidak sholat. Orang yang enggak mau sholat enggak ada baik-baiknya kata Nabi Muhammad. Karena sholat imanuddin, bagikan tiang agama. Satu bangunan enggak ada tiangnya, enggak ada pondasinya, maka tidak akan utuh bangunan tersebut. Maka cepat tumbuh. Begitu juga iman Islam kita jaga dengan kita sholat. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang mencegah kita dari perbuatan keji, perbuatan buruk dan juga perbuatan munkar. Terus sholat. Biarpun kita sadar kita banyak dosa, jangan sampai ninggalin sholat. Maaf,
Iblis aja seiblis-iblisnya dulu iblis masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saat diperintahkan untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam, hormat kepada Nabi Adam, iblis tidak mau karena sombong, merasa dirinya lebih afdol daripada Nabi Adam, sehingga iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dulunya dia masih mau sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya orang yang enggak mau sholat, orang yang enggak mau sujud lebih iblis dari iblis. Mudah-mudahan Allah jaga kita punya sholat, Allah rajinin kita pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan anak-anak ini juga semuanya min ahli sholat, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha. Mungkin nyalain backing vokal. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita berdoa pemilu yang akan datang nanti menjadi pemilu yang damai, dan Allah berkahi kita punya negeri, khususnya ya tempat tinggal kita Tangerang, Jakarta, Jabodetabek dan sekitar semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, keturunan kita, pasangan kita, orang tua kita semua masih ada, mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat afiat. Yang lagi sakit biar diangkat segala penyakitnya, Allah kasih sehat afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana ma baqiya min Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sinin ba'da sinin wa ba'da awam, mujtami'in ala mutafarriqin, maqbulin ala matrudin, lijani sayyidil mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil. Saya minta maaf, saya minta ridha kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan dan tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena saya ditunggu di Tambun. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Yang mau silaturahmi boleh di follow saya punya Instagram Syaugi Al-Habsyi SYAUGI atau Instagram Madinatul Habib wal aku minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Habib Sauti Al-Habsyi. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mereka memberikan pasal Sholawat Adi Ulami yang akan dibawakan atau dibacakan oleh tim Hadroh Masjid Nurul Iman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabana Allahu maqala ja'akum nurun fa subhanalladzi anbana wa nuru qama 'abduhu man nabiyyi bi dhikrihi a'zim bihi manana wa rahmatul mawla ta'ammar qawlahu falyafrahu kullihi farhana مستحسنا بعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستسعر الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستقم من غفلة عند وقل يرضانا وعبر إلى أسوار ربي لم يزل يذكرني بين الخيال مصوانا لم تقترب من شعبتين إلا في غيرها حتى أرسيانا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح للإله يوصانا ظهره الله ما أخفاه وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنوصل والتوقير رب العرش قد أوصانا